kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi di podcast kali ini kami akan membahas mengenai ulasan film mengenai tokoh intelektual dari Indonesia, yaitu B.J. Habibie atau Bahardin Yusuf Habibie. Jadi di sini saya Nita Pardede sebagai moderator dan dua teman saya. Mohon kepada dua teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gedinda Yenting. Baik, di sini saya mau bertanya nih mengenai B.J. Habibie. Yang saya ketahui bahwasannya B.J. Habibie ini tokoh intelektual yang berasal dari Indonesia yang kuliah di luar negeri untuk menimba ilmu. Jadi saya mau kepada kedua teman saya supaya emang bagaimana sih kehidupan atau perkembangan B.J. Habibie dari sejak kecil hingga dewasa, bahkan hingga mendapat pujian hati. Baik, kepada teman saya persilakan. Oke, jadi B.J. Habibie atau yang kita kenal dengan Bahardin Yusuf Habibie, beliau lahir di Parepare pada tanggal 23 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dengan ayah yang bernama Alwi Abdul Jalil Habibie yang merupakan seorang ahli tani dari Gorontalo, dan ibu yang bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo yang merupakan spesialis mata asal dari Jakarta. Beliau dibesarkan dari keluarga yang cukup agamais. Sejak kecil ayahnya sudah mengajarkan dia tentang Al-Quran, sehingga di usia 3 tahun dia sudah fasih membaca Al-Quran. Kemudian sejak kecil ini B.J. Habibie kurang suka berinteraksi karena dia lebih suka untuk membaca buku dan menimba ilmu, sehingga kosakata berbicaranya kepada anak-anak usianya menjadi kurang, dan itu yang menyebabkan dia mengalami perundungan oleh anak-anak yang lainnya. Kemudian beberapa tahun setelahnya pesawat sekutu menyerang tempat tinggal mereka, sehingga mereka harus pindah ke Gorontalo, tempat keluarga ayahnya. Ibunya berpikir bahwa di sana mereka tidak dapat diterima dengan baik, namun nyatanya di Gorontalo mereka diterima dengan baik dengan upacara adat. Kemudian di usianya yang ke-14 tahun, saat sedang sholat, ayahnya meninggal, sehingga B.J. Habibie yang menggantikan ayahnya untuk menjadi imam bagi adik-adiknya, kakaknya, dan juga ibunya. Setelah kepergian ayahnya, mereka kemudian pindah ke Bandung hingga SMA. B.J. Habibie menempuh pendidikan di SMA Dago, kemudian melanjutkan pendidikannya di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Namun beliau tidak berkuliah lama di sana, beliau hanya berkuliah 1 tahun, kemudian melanjutkan pendidikannya di Westhoffen Aachen Technisches Hochschule di jurusan Teknik Penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Jerman selama 10 tahun. Beliau ini termotivasi oleh petuah Bung Karno, di mana banyak saat itu pemerintah Indonesia memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa untuk ke luar negeri. Namun beliau tidak menggunakan beasiswa dari pemerintah, namun ibunya lah yang memberikan biaya agar dia bisa berkuliah. Dia mengikuti gelombang kedua penerbangan ke Jerman di tahun 1955. Selama di Jerman, untuk menghemat biaya, biasanya B.J. Habibie itu memilih kosan yang jauh dari kampus, karena biasanya kosan yang dekat dengan kampus itu jauh lebih mahal. Kemudian beliau juga berjalan kaki untuk menghemat ongkos berkendara. Sesampainya di kampus, dia juga tidak lupa untuk beribadah, sehingga dia bisa beribadah dimanapun. Kemudian untuk menghemat uang makannya, biasanya dia akan berdiam diri di perpustakaan untuk mendapatkan sebuah apel dan air putih jika satu harian berada di perpustakaan. B.J. Habibie ini selama berkuliah adalah seseorang yang semangat untuk meraih cita-citanya. Dia adalah orang yang berpendirian tegas, teguh pada pendiriannya. Kemudian dia adalah orang yang kurang berkomunikasi, hingga akhirnya dia mencoba untuk berorganisasi di PPI dan mulai mengenal teman-temannya. Ini cukup panjang dulu ya ceritanya. Jadi mulai dari sejak kecil beliau atau B.J. Habibie itu tinggal di Parepare, Sulawesi. Namun berpindah
mengungsi, bukan mengungsi, berpindah tempat ke Gorontalo. Gorontalo, di mana Gorontalo ini kediaman dari ayah Bapak B.J. Habibie. Jadi di saat tidak terduga pada saat kondisi ibadah sholat, ternyata ayah beliau meninggal ya dalam situasi kondisi sholat ya. Siap itu dia yang menggantikan imam untuk adik-adik dan ibunya. Namun beranjak dewasa pada akhirnya beliau kuliah di mana tadi, di ITB dulu ya, baru siap dari situ. Namun nggak sampai tuntas ya. Dia sudah keburu mengambil beasiswa sudah keburu bersekolah di Jerman. Berarti dari cukup 1 tahun kuliah di ITB, lanjut lagi ke luar negeri di Jerman. Di Jerman beliau mengambil jurusan apa kalau boleh tahu? Dia mengambil jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang. Baik, dia berarti mengambil jurusan yang terkait dengan pesawat terbang. Saya ketahui juga sebelumnya bahwa sejak kecil bahwasanya Bapak B.J. Habibie ini juga sangat cinta akan pesawat ya. Dia tertarik, namun beliau terinspirasi dari bukan terinspirasi, tapi dia melihat pas di Parepare di Sulawesi itu mereka makanya mengungsi karena ada sekutu yang membom lokasi yang ada di Parepare. Itu mereka melihat pesawat, dan pada akhirnya mulai dari situlah B.J. Habibie ini tertarik pada pesawat. Dan namun mulai sejak kecil memang B.J. Habibie ya sudah tertarik dengan pesawat, makanya mungkin beliau mengambil jurusan mengenai pesawat juga di luar negeri juga. Oke, tadi ada masuk organisasi ya. Kalau boleh tahu organisasi apa sih, dan coba bagaimana B.J. Habibie memasuki organisasi tersebut? Baik, kepada saudari Timothy boleh. Dimana B.J. Habibie pertama kali dia tidak tertarik dengan organisasi yaitu PPI, namun ada sesuatu yang ingin dia gapai, yaitu B.J. Habibie tertarik ketua PPI agar mencalonkan diri menjadi ketua PPI juga. Nah, kemudian B.J. Habibie mendapatkan suara yang terbanyak, dimana dia aksi dalam perkuliahan itu dia membuat sebuah pesawat ya, dan teman-temannya dan serta dosennya juga mengagumi aksi yang telah dibuat oleh B.J. Habibie dengan pembuatan pesawat tersebut, sehingga B.J. Habibie kembali mencalonkan diri menjadi ketua PPI dan didampingi oleh Peter sebagai sekretaris dan juga Dimley sebagai bendahara. Nah, di mana kepemimpinan Habibie tidak mudah karena memiliki visi untuk membangun kepemimpinan Indonesia. Hal itu belum diserap oleh kawan-kawannya, sehingga dalam rapat mengenai aksi walkout keluar para anggota menyikapi itu Ringke menyusunkan penundaan pembahasan dimana mengenai misi dan visi, serta lebih baik mereka bicaranya di luar saja, yaitu dimana mereka berkumpul di tempat konser band Indonesia yang ada di Jerman, dimana tempat itu begitu banyak wanita yang menyukai B.J. Habibie, serta termasuk Ilona, yaitu gadis asal Polandia yang berkuliah di Jerman, yaitu dia mengambil jurusan keperawatan, dan di mana Ilona bisa berbahasa Indonesia diajari oleh suster Asa Ambon, di mana saat itu Rudy dan Ilona menghabiskan waktu bersama karena mereka mencangkup tentang visi dan misi tentang PPI yang telah dilakukan oleh B.J. Habibie. Oke, izin saya kan berarti bahwa pujaan hati B.J. Habibie itu berasal dari Polandia, itu bernama Ilona. Itu cinta pertama dia. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan mengenai B.J. Habibie. Sekian ulasan film mengenai B.J. Habibie dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih.